Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, pemirsa Salah Parang TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan langsung pertanyaan dari masyarakat kita. Seperti apa pertanyaan kali ini? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru, jika kita mengikuti sebuah lomba dengan membayar sejumlah uang, misalnya seperti lomba gerak jalan santai, di akhir lomba panitia mengundi nomor peserta untuk mendapatkan hadiah. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah hal ini termasuk judi, Tuan Guru? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup penting karena mungkin di tengah-tengah masyarakat kita praktek semacam itu tidak jarang kita temukan. Bahkan mungkin kita juga mengikutinya, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Kita diajak bersama-sama mengikuti, lalu kupon tersebut akan diundi. Ada yang mendapatkan hadiah jika dia menang undiannya, atau namanya yang naik, begitu ya. Secara prakteknya memang lebih cenderung pada praktek perjudian, dan tidak bisa kita mengelak di sini karena apabila sama-sama mengeluarkan biaya, misalnya untuk pendaftaran, lalu kemudian dari para pendaftar ini ada yang akan menjadi pemenang, kemudian hadiahnya dari biaya pendaftaran tersebut, maka itu jelas tidak diragukan lagi judi. Tetapi ada jalan halalnya. Maksudnya apa jalan halal? Terkadang praktek yang sama atau serupa tetapi tidak judi. Bagaimana? Harus ada muhalil, harus ada sesuatu yang menghalalkan, yang menggugurkan unsur perjudiannya. Apa itu? Misalnya, jika ada peserta yang tidak dipungut biayanya. Misalnya lomba apa saja, tidak mesti jalan sehat, tidak mesti lomba pidato. Yang ikut 10 orang. 10 orang daftar. Ada bayar pendaftaran. Dari biaya pendaftaran ini kemudian hadiahnya dibeli. Lalu yang mendapatkan hadiahnya hanya yang menang, maka judi dia. Walaupun lomba pidato bahasa Arab. Tetapi dari 10 orang ini, 5 orang saja yang bayar, ada 5 orang yang tidak bayar, atau ada lagi peserta lain sebanyak 20 orang tidak bayar, gratis. Maka tidak dikatakan judi. Oleh karena itu, jika praktik tersebut semua pesertanya dipungut biayanya sama, maka jelas judi. Tetapi jika sebagiannya ada yang tidak dipungut biayanya, maka di situ tidak dikatakan judi. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menghitung haul barang dagangan untuk dikeluarkan zakatnya? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaan. Banyak orang yang melalaikan yang namanya zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian. Kebanyakan orang hanya ingat zakat fitrah saja yang dikeluarkan pada awal Syawal ya. Padahal orang yang memiliki harta yang lebih diwajibkan zakat. Orang petani, orang pedagang juga diwajibkan zakat. Orang kaya apalagi. Namun ada ketentuan-ketentuannya, yakni nisab dan haul. Banyak juga orang kaya yang tidak zakat.
belum tentu dia berdosa karena mungkin tidak mencapai haul, mungkin mencapai nisab tapi tidak mencapai haul. Apa itu nisab? Apa itu haul? Nisab itu jumlah kekayaannya atau jumlah keuntungan atau penghasilan dari perdagangannya atau perniagaannya. Nisab tersebut berjumlah 85 gram emas. Itu nisab namanya. Jika belum mencapai yang senilai dengan 85 gram emas, maka belum mencapai nisab yang wajib dizakatkan. Nah, sudah mencapai kekayaan hasil perdagangan itu jika dinilai, jika dinilai menurut emas, apabila dia senilai dengan 85 gram emas, maka wajib dizakatkan 2,5%. Tetapi ada syarat satu lagi, yakni haul. Haul ini maksudnya sudah mencapai 1 tahun nganggur, tersimpan selama 1 tahun. Misalnya ada emas 85 gram, tidak usah 85, misalnya 50 gram tersimpan 2 tahun, tidak wajib zakat. Lalu kok wajib zakat? Karena belum mencapai nisab. Misalnya mencapai nisab 90 gram emas, tetapi dipakai hiasan, kadang dilepas. Selama 1 tahun tuh dia kepakai terus, tidak pernah nganggur. Maka tidak diwajibkan zakat juga, karena harus nganggur, dia tersimpan selama 1 tahun, tidak pernah dipakai sama sekali, tersimpan rapi selama 1 tahun, tidak diputar, tidak dipakai, tidak diapa, maka wajib dizakatkan. Jadi nisab 85 gram emas senilai dengan itu, dan haul yaitu tersimpan selama 1 tahun. Nah, kalau sudah 1 tahun lewat tidak pernah dipakai, tersimpan rapi dan melebihi atau mencapai 85 gram emas senilai dengan itu, maka 2,5% daripada total kekayaan tersebut yang dikeluarkan sebagai zakat. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Bapak Tuan Guru atau Ustadz, apakah sama ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah agama melalui media televisi atau konten-konten YouTube dengan langsung menghadiri majelis taklim di masjid? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Dari segi keberkahan, dari segi pahala juga. Ya. Karena yang namanya pergi ke majlis ilmu, di situ hadir para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, beristighfar untuk para penuntut ilmu. Lalu kita bersilaturahim dengan jamaah sesama muslim, kemudian memandang wajah orang alim juga ada ibadah tersendiri, dan lain sebagainya. Tentu mengikuti kajian-kajian keislaman lewat YouTube, banyak hal yang tidak bisa diperoleh sebagaimana kita peroleh dari majelis-majelis ilmu. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Silahkan untuk menambah wawasan, lebih-lebih bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan menghadiri majelis oleh berbagai uzur. Terutama wanita mungkin karena banyak kewajiban ngurus anak, ngurus ini, maka dia kesempatan mengaji secara langsung mungkin tidak seluang laki-laki barangkali ataupun orang lain, maka dia memilih lewat YouTube. Itu tentu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi sama-sama baik, sama-sama mulia, tetapi tentu nilainya tidak akan sama. Lebih afdal kita datang ke masjid. Kan kita datang ke masjid itu juga nilai ibadah iktikafnya dapat, kan begitu, dan lain sebagainya. Tentu jelas tidak sama. Tetapi ada yang lebih penting atau yang tidak kalah penting. Apa itu? Siapa guru yang memberi kajian tersebut? Itu yang tidak kalah penting. Ya, misalnya dia mengikuti kajian lewat YouTube, tetapi kajian para ulama yang sungguh-sungguh ulama, yang betul-betul mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan
tidak memprovokasi misalnya dan lain sebagainya. Betul-betul ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Tentu itu lebih baik daripada misalnya datang ke masjid atau ke majelis ilmu, tetapi ustadznya di sana yang mencela sana, mencela sini. Nah, itu kan satu sisi lain yang juga harus kita perhatikan. Jangan kita tutup mata gitu. Jangan kita abaikan juga sisi itu. Bahwa datang ke majelis tentu lebih baik, tetapi yang tidak kalah penting adalah siapa yang mengisi majelis itu harus betul-betul ulama yang mencerahkan, bukan yang memprovokasi ataupun yang menyesatkan. Terutama di akhir zaman ini banyak sekali ustadz jadi-jadian, tiba-tiba jadi ustadz nggak tahu dari mana sejarahnya, lalu isinya mencela sana, mencela sini, makar, memprovokasi. Nah, itu tentu tidak baik. Nah, lebih baik kita pandai-pandai memilih guru. Jika dapat guru yang baik, jika sempat menghadiri majelisnya, alhamdulillah. Jika tidak, jika memang tersedia di YouTube atau di televisi, maka ikutilah. Insya Allah ada pahala tersendiri. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung niatnya dan semua tergantung keadaan dan situasi serta kondisi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Selama niat kita betul-betul mencari ilmu yang benar melalui para ahli ilmu yang benar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi dan memudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan pertanyaan selanjutnya akan kita dengarkan bersama setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kembali bersama saya dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Sudah ada sekitar 3 pertanyaan. Alhamdulillah sudah kita jawab singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kali ini pertanyaan masuk melalui WhatsApp berupa teks, yaitu berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin nanya, gimanakah hukum syariat Islam soal fashion show? Fashion ya, bukan passion. Fashion show seperti ya maksudnya busana ya, pertunjukan busana. Seperti hal Citayam, kalau Citayam Fashion Week. Masih ada ya Citayam Fashion Week ini yang berjalan di hadapan publik di lampu merah. Mohon jawabannya hamba Allah dari Lombok, tidak disebut namanya. Baik. Pada dasarnya sebuah pertunjukan selama halal yang ditunjukkan, jasad sebenarnya mudah saja. Dalam hadis dikatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas kata Nabi, yang haram sudah jelas. Maka yang halal silahkan dilakukan, jangan dilarang. Yang haram jangan dilakukan, dilarang, ya, dan ditinggalkan. Nah, sekarang pertunjukan. Apa yang ditunjukkan, halal atau haram? Jika yang ditunjukkan aurat misalnya, ya masa kita mau bilang halal? Yang ditunjukkan ini memang katanya fashion show, kan fashion ini pakaian ya, pakaian. Memang yang ditunjukkan pakaian. Nah, pakaiannya bagaimana? Pakaian yang membuka aurat atau tidak? Ya, jika membuka aurat, membuka aurat hukumnya apa? Halal begitu. Makruh, haram. Maka jika yang ditunjukkan adalah sesuatu yang haram, ya haram. Jika yang ditunjukkan halal, ya halal. Simpel saja. Ditambah lagi apabila mengganggu ketertiban lalu lintas misalnya. Di sini kan dikatakan di lampu merah ya, di apa namanya, di tengah jalan ya, yang kemudian mengakibatkan macet yang luar biasa. Di antara para pengemudi itu ada yang membawa barangkali pasien yang sakit, ada yang bawa wanita hamil,
ada yang bawa bayi dan sedang ada bawa anak-anak sedang kesakitan atau mau pergi les terus terlambat, itu siapa yang menanggung dosanya? Sebaiknya disediakan tempat khusus. Jangan di tempat apapun misalnya ya, kita masak di kamar mandi. Apa iya? Kita masak di ruang tamu. Masak ya di dapur begitu. Yang namanya jalan itu kan berarti akses untuk kendaraan, untuk apa? Bukan tempat untuk pertunjukan busana. Pertunjukan busana ada tempatnya khusus, tertutup dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu ayat hadis, hal-hal seperti ini perlu akal sehat aja menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan lah anak-anak muda kita, generasi kita semakin dicerdaskan ya, semakin cerdas, bukan semakin kehilangan akal sehatnya. Ya, mudah-mudahan jawaban ini singkat tapi mengena insyaallah. Ya itu saja barangkali. Selanjutnya ada pertanyaan juga melalui WhatsApp, tetapi berupa pesan suara ya. Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi dari Desa Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Saya mau bertanya pada Tuan Guru perihal sholat. Tentu kalau kita sholat berjamaah, kita harus mengikuti imam. Nah, bagaimana hukumnya kalau ada salah seorang jamaah yang pada saat sholat imamnya sudah ruku di rakaat pertama, tapi makmum tersebut masih berdiri, mungkin menyelesaikan bacaannya saking lamanya, sedangkan imam sudah ruku. Nah, pada saat imam berdiri lagi takbir, baru jamaah tersebut ruku. Terlambat begitulah. Nah, bagaimana hukumnya yang seperti itu? Mohon dijelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slow sekali pertanyaan. Nampaknya dia juga suka telat ini. Jangan-jangan beliau sendiri ya yang bertanya. Allahu a'lam. Tapi tidak jadi masalah. Terlambat satu rukun selama tidak disengaja tidak masalah. Tetapi disengaja satu rukun pun batal, apalagi lebih. Tapi kalau tidak disengaja, seperti dikatakan memang belum selesai rukunnya, dikatakan juga terlalu cepat imamnya, maka itu jelas tidak membatalkan karena tidak sengaja dan hanya satu rukun. Tapi kalau dua rukun ke atas, walaupun tidak sengaja, soalnya ya kacau, akan ketinggalan terus, malah membuat salatnya. Sebaiknya dia mufarakah saja, niat mufarakah, niat salat sendiri, karena dia akan mengejar terus seperti itu, akan nggak beraturan begitu, nggak akan beriringan dengan imamnya. Kalau sudah dua rukun kan sudah jauh sekali, apalagi tiga rukun. Tapi kalau satu rukun masih bisa ditolerir, masih ada toleransi di situ, selama tidak disengaja. Memang ada sebab, yaitu menyelesaikan rukun, bacaan Fatihah misalnya, dan lain-lain. Tapi kalau sunnah, jangan karena sunnah. Contoh, sudah rukun kita belum selesai baca surat Wat-Tariq, Sama'i Wat-Tariq, atau surat Wat-Tin Waz-Zaitun. Wat-Tin Waz-Zaitun, Sama'i Wat-Tariq itu sunnah, tidak rukun, tidak wajib. Jadi kalau imamnya ruku, sudah tinggalkan. Fatihah itu yang rukun. Nah, kalau Fatihahnya belum selesai, selesaikan Al-Fatihahnya baru ruku. Itu jika telat satu rukun saja, sekali lagi tanpa disengaja, karena memang menyelesaikan rukun seperti Fatihah, tidak membatalkan sholat. Jika sengaja maka batal. Dan jika lebih dari dua rukun ke atas juga disarankan niat mufarakah ya dari imam dan melanjutkan sendiri. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari kita dengarkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audin Latab dari Wonosobo.
selanjutnya saya langsung saja masuk. Ingin bertanya mengenai kelanjutan dari jawaban atau kesimpulan dari hukum pay letter. Jadi kesimpulannya itu ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada juga sebagian yang berbeda pendapat, intinya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jika pay letter itu saya gunakan karena adanya misal kayak promo yang akan didapatkan, promo tersebut seperti diskon atau cashback itu hanya bisa didapatkan ketika kita menggunakan pay letter. Dan jika kita tidak menggunakan pembayaran pay letter, kita tidak dapat atau tidak bisa menggunakan promo tersebut. Nah, saya sebagai orang yang pelaku atau pegiat bisnis online atau belanja online untuk kebutuhan toko, nah di situ saya bertanya, apakah boleh, apakah itu termasuk ke dalam hal yang darurat atau hanya hal yang benar-benar masih bisa dihindari. Namun saya sendiri, jika tidak diperbolehkan atau diharamkannya pay letter atau saya menggunakan keputusan atau fatwa hukum kalau pay letter itu diharamkan, berarti otomatis saya ketika belanja online itu tidak dapat menggunakan promo sebagai potongan harga barang jualan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini juga termasuk satu masalah kontemporer yang tidak jarang ditanyakan oleh masyarakat kita, dan kalau tidak salah pernah pertanyaan serupa juga kami terima di program ini mengenai Shopee Pay Later ataupun di tempat lain, di platform lain, tetapi yang menggunakan sistem kredit atau bayar belakangan, pay later kan, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang menurut sebagian ulama secara kasat mata mengandung unsur riba. Memang para ulama di sini pada umumnya mengatakan itu jelas mengandung unsur riba. Tetapi ada juga sebagian ulama yang menganggapnya itu bukan akad, dia itu termasuk jualah, dia termasuk ujroh, dia ada akad-akad lain yang digunakan, yang disematkan pada pay letter itu sehingga menjadi halal. Ya, artinya itu sebagai mungkin bayar jasa dan lain sebagainya. Maka kalau saya, nasihat saya dan nasihat ulama pada umumnya, jika tidak terdesak untuk mengambil pilihan itu, tidak usah saja. Apalagi hanya untuk mengejar hal-hal seperti apa tadi, bonus-bonus itu. Tidak penting bonus itu, tapi yang penting adalah Allah ridha atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Itu kan hanya dunia ya. Tapi jangan sampai bonus yang dari akhirat ini yang kita kehilangan. Oleh karena itu, jika tidak terdesak, maka tinggalkan. Pakai normal saja. Tetapi jika darurat, betul-betul darurat, tidak ada uang, hanya mampu dengan pay letter dan semata-mata membutuhkan barang itu, bukan mengejar bonus yang tidak ada apa-apanya sesungguhnya, ya, maka jika terdesak tidak dipermasalahkan, boleh mengambil pendapat yang memberikan jalan bahwasanya sistem tersebut masih dihalalkan karena menggunakan akad-akad yang dihalalkan. Tetapi al-ihtiyat wajib, berhati-hati itu wajib. Karena itu sekali lagi, jika tidak terdesak, hindari normal-normal saja ya sistem pembayarannya. Tapi jika terdesak, tidak ada uang dan sangat membutuhkan barang tersebut, maka boleh dipersilahkan mengambil pendapat yang menghalalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan rezeki kita, harta kita, hidup kita, mati kita, keluarga kita, semua nafas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, tampaknya sampai saat ini ya, sampai sini program kita pada episode kali ini. Maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan selalu kita nantikan. Tinggal kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.